Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ain Wismawan, NIM D0911911063, Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok lain berdasarkan presentasi dari kelompok kami. Adapun pertanyaan pertama yaitu dari saudara Andi Muhammad Yogi Putra Dewantara. Pertanyaannya itu, menurut Pancasila, apakah demokrasi akan terus berjalan dengan baik? Menurut Pancasila, demokrasi akan terus berjalan dengan baik sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, ikut serta dalam pemilihan umum. Berjalan atau tidaknya demokrasi tergantung dari peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau semacamnya, dan kesadaran masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari saudara Eki Putranto Alwalat dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, nyatanya sekarang kekuasaan dijadikan alat penguasa rakyat, justru tak berdaya. Apakah demokrasi kelak gagal? Jawabannya itu, memang sekarang ini marak terjadi praktek penyelewengan kekuasaan oleh legislatif maupun yudikatif. Yang ditanyakan di sini, apakah demokrasi kelak gagal? Jawabannya adalah relatif, bisa iya bisa tidak. Tergantung dari hubungan atau relasi antar lembaga, infrastruktur maupun suprastruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur untuk menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Anissa Aurora dari kelompok 6, yaitu bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dalam suatu musyawarah yang melibatkan sebuah perbedaan agama atau ras. Jawabannya yaitu, pertama, kita harus menghargai pendapat antar warga masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi. Ketiga, tidak mementingkan kepentingan pribadi, utamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, tumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Hidup saling berdampingan dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan status perbedaan. Dan terakhir adalah tidak memaksakan kehendak seseorang atas sesuatu. Pertanyaan terakhir itu dari saudara Muhammad Hafid Masruri dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya, apa pendapat Anda mengenai sogok-menyogok dalam demokrasi? Jawabannya adalah, dengan adanya kasus tersebut, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu mengalami degradasi yang cukup signifikan. Akan tetapi, ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dengan adanya terobosan inovatif hingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penguatan integritas secara masif di internal penyelenggara, serta membangun sistem yang transparan dengan melibatkan pengawasan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya keterbukaan, akses, dan transparansi, informasi yang akurat ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dari kelompok 4. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok lain mengenai materi kami, yakni Pancasila dalam perspektif demokrasi. Baiklah, pertanyaan pertama dari saudara Adriansyah dari kelompok 3, bagaimana menurut kalian demokrasi yang ada di Indonesia? Apakah demokrasi dalam perspektif Pancasila sangat dibutuhkan dalam memajukan Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi dan dasar negara dari Indonesia yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa dari leluhur kita. Nah, kemudian adapun demokrasi yang telah kita ketahui bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, demokrasi sangat penting untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini, perspektif Pancasila pun sangat menjadi indikator yang sangat diperlukan dan penting untuk bagaimana kita bisa menyukseskan kehidupan demokrasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Jadi jawaban kami adalah ya. Nah, pertanyaan yang kedua dari saudara Rahim dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana demokrasi Pancasila bisa menggantikan demokrasi yang sebelumnya digunakan di Indonesia? Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, bahwa Pancasila itu memuat
tujuan dan cita-cita bangsa kita dari leluhur-leluhur kita sampai sekarang. Nah, bagaimana bisa demokrasi Pancasila bisa menggantikan demokrasi yang sebelumnya? Mari kita telaah lebih dalam lagi dari kehidupan terdahulu bahwa Pancasila di sini merupakan ideologi dan dasar negara kita, di mana demokrasi-demokrasi yang dilakukan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya sampai pemimpin yang sekarang didasarkan pada kehidupan Pancasila yang mana itu harus terbuka, adil, dan bisa menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga dari saudara Al-Alif Al-Anwari, yakni mengapa demokrasi di Indonesia berubah-ubah, sedangkan Indonesia sudah memiliki pondasi dasar yang pasti, yaitu Pancasila. Nah, jawaban saya adalah mengapa demokrasi Indonesia bisa berubah-ubah, itu dikarenakan pribadi masing-masing pemimpin yang memiliki watak dan karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahannya. Sedangkan Indonesia sudah memiliki pondasi dasar yang pasti, yaitu Pancasila. Ya, Indonesia sudah memiliki sejak zaman dahulu dasar pondasi yang sangat pasti dan kuat, yaitu Pancasila, di mana walaupun demokrasi Indonesia berbeda-beda setiap kepemimpinannya, tetapi itu masih didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana itu memuat tentang tujuan, fungsi, dan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga walaupun demokrasi Indonesia tetap berubah-ubah setiap masanya, setiap pergantian kepemimpinannya, dan setiap pergantian pemerintahannya, tetapi itu selalu disesuaikan dengan dasar negara kita, yakni Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah jawaban saya dari kelompok 4 mengenai beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok yang mengajukan pertanyaan ke saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasi Safir dan saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kelompok kami ketika saat diskusi kemarin. Oke, NIM D0911911080. Oke, jadi materi yang kami jelaskan kemarin berkaitan soal nilai-nilai demokrasi yang berkaitan dengan Pancasila atau Pancasila dalam perspektif demokrasi. Oke. Jadi sekarang saya punya 1, 2, 3, 4, 5 macam pertanyaan yang akan saya jawab dalam video kali ini. Oke. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama adalah dari Muhammad Fadil Pratama, NIM D0911911075. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Anda terhadap demokrasi di Indonesia jika Pancasila itu menganut paham campuran? Oke. Jadi saya rasa pertanyaan cukup menarik. Jadi interpretasi saya terhadap paham campuran adalah kemungkinan Fadil mencoba untuk mempertanyakan bagaimana kalau di Indonesia itu sistem demokrasinya menganut banyak paham seperti paham liberal, paham komunis, paham kapitalis, dan lain sebagainya. Jadi dari situasi yang seperti ini, saya mendapatkan dua jenis kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa di Indonesia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryadi, NIM D091909, Departemen Teknis Sistem Perkepalan. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman-teman saya kepada saya mengenai hasil presentasi kelompok saya. Yang pertama itu dari saudara Fahrial dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, benar adanya bukti demokrasi berjalan. Namun, apakah penggelapan suara adalah bagian dari demokrasi Pancasila? Karena banyaknya pelanggaran yang diselesaikan negara lewat media dengan mengatasnamakan mempertahankan kita dari perpecah belahan. Tentu Pancasila tidak pernah mengajarkan hal-hal negatif. Contohnya itu penggelapan suara. Jadi penggelapan suara adalah bukan bagian dari demokrasi Pancasila. Yang kedua, yaitu pertanyaan dari Muhammad Abdul Rehan dari kelompok 3. Hal-hal apa saja yang mengakibatkan demokrasi sangat cocok dalam negara ini? Berikan alasan. Karena adanya faktor ras, perbedaan ras, suku, budaya, agama, atau kepercayaan menyebabkan Indonesia butuh alat penyatu bangsa, yaitu Pancasila. Yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Ricardo dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila dalam demokrasi? Mungkin demokrasi bisa berjalan baik-baik saja, namun perlu kita ketahui
Pancasila adalah alat yang baik untuk menjalankan demokrasi ini. Pertanyaan keempat yaitu dari Fahrul Islam dari kelompok 4. Bagaimana tanggapan Anda dengan aksi demo yang dilakukan mahasiswa? Menurut saya pribadi, demo itu hal-hal yang wajar bagi mahasiswa karena mahasiswa adalah alat dari masyarakat yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pertanyaan dari Muhammad Arif Hasan dari kelompok 3. Apakah ideologi Pancasila mewadahi rakyat dalam demokrasi? Apa yang menjadi tolak ukur kalau sudah terpenuhi? Menurut saya, Pancasila sudah mewadahi rakyat dalam proses demokrasi, namun belum sepenuhnya terwadahi karena masih sering terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses demokrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurazar Gunawang, NIM D0911912020 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Baik, pertanyaan pertama yaitu dari saudara Nur Halim Dwi Putra dari kelompok 2, yaitu apakah ada ideologi yang lain yang cocok dan sejalan pada bidang perspektif demokrasi? Baik, jawabannya adalah ada, yaitu ideologi liberalisme dan komunisme, karena kedua ideologi tersebut sama-sama mempunyai perspektif demokrasi pada ideologi masing-masing. Baik, itu pertanyaan dari Nur Halim Dwi Putra dari kelompok 2. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Kevin Stanley dari kelompok 2 yang bertanya, demokrasi yang dijadikan landasan rakyat dalam mengemukakan pendapat, apakah Pancasila selalu membenarkan segala bentuk demokrasi? Jawabannya ialah benar. Mengapa? Karena Pancasila sejalan dengan pengertian-pengertian dari berbagai demokrasi, yaitu pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu misal demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Dan yang kedua yaitu demokrasi hubungan antar kelengkapan negara, misal demokrasi sistem referendum. Pancasila juga masuk dalam sistem referendum, demokrasi dalam sistem parlementer, dan demokrasi dalam sistem pemisahan kekuasaan. Dan terakhir adalah demokrasi sistem referendum dan inisiatif rakyat. Pancasila masuk dalam perspektif demokrasi berdasarkan hal tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah dari saudara Muhammad Ilham Nur dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa Anda membahas Pancasila hanya pada sila keempat dan kelima? Berikan alasan mengapa tidak di sila 1, 2, dan 3. Itu pertanyaan dari Muhammad Ilham Nur. Kemudian pertanyaan yang mirip yaitu dari saudara Andi Muhammad Usama dari kelompok 6 yang bertanya, apakah demokrasi dalam Pancasila hanya mengandung nilai sila 4 dan 5 saja seperti yang Anda jelaskan di hari itu? Kenapa? Karena menurut saya semua sila saling berhubungan. Pertanyaannya dari Andi Muhammad Usama. Terus pertanyaan dari saudara Ilyas Teguh Karisma dari kelompok 6 juga yang bertanya, mengapa hanya 2 sila? Karena menurut kami hanya 2 Pancasila, hanya 2 sila tersebut yang lebih khusus membahas tentang Pancasila secara perspektif demokrasi, sedangkan sila-sila yang lain tidak terlalu khusus atau terlalu umum. Semisal dalam sila pertama, kalau kita mengkaitkan bahwa
ketuhanan yang Maha Esa termasuk dalam perspektif demokrasi, itu seakan-akan bahwa kita menentukan Tuhan, semisal ini contoh, kita menentukan Tuhan dengan cara musyawarah mufakat. Seperti itu salah satu contohnya, dan banyak yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Hussein dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama yaitu dari Rahim Puji Pamungkas, perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa masyarakat tidak diikutsertakan dalam merancang undang-undang? Jawabannya, karena masyarakat telah mengamanahkan hak berpendapatnya kepada lembaga-lembaga politik dengan ikut serta dalam pemilihan umum anggota lembaga-lembaga politik tersebut. Lembaga-lembaga politik tersebut mencakupi yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari anggota DPR, Presiden, maupun DPD. Pertanyaan selanjutnya dari Zin Saisal Bakri, perwakilan kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa demokrasi dari awal kemerdekaan akan berubah-ubah? Seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan pada prosesnya. Hal tersebut terjadi karena tergantung pada kondisi politik dan sistem pemerintahan pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Arsadi, perwakilan kelompok 2, dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Rahmat Trilangi, perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apakah demokrasi sudah dapat diterapkan di Indonesia dengan baik? Jawabannya, demokrasi yang dianggap baik bisa saja membunuh bangsa yang menganutnya, atau bisa dibilang demokrasi dapat menyesatkan bagi negara yang bersangkutan itu sendiri. Kejadian tersebut dikarenakan masyarakat yang sebagian besar salah dalam memahami peta demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi yang diterapkan di negara yang belum memiliki kesiapan kultur yang nantinya akan menganggap bahwa demokrasi melunturkan budayanya. Hal-hal tersebutlah yang justru tidak akan menghantarkan bangsa kepada keadaan yang sejahtera, makmur, harmonis dan maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Jawar Yusuf dari kelompok 4 Pancasila, dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan Angkatan 2019. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama itu Ainul Yakin. Pertanyaannya berbunyi, kenapa kita harus memiliki hak setara dalam mengambil keputusan, sedangkan keputusan tertinggi dimiliki penegak hukum? Ya, dengan adanya keputusan setara, masyarakat berhak berpendapat, sehingga masalah dari masyarakat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dari pengadilan atau penegakan hukum. Selanjutnya, pertanyaan dari Hendra Mahesa, kelompok 1, NIM D0910 911 pertanyaan itu, mengapa Indonesia sebagai sistem demokrasi? Apakah demokrasi mencerminkan Indonesia sebagai penganut Pancasila? Ya, karena dengan demokrasi, karena dengan sistem demokrasi, Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui mekanisme demokrasi tersebut, sehingga Pancasila dapat dianut oleh masyarakat dengan mudah. Terima kasih. Lanjut ke Rahmat Sekara Ilyas. Pertanyaannya itu, apa kelebihan yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila dengan demokrasi lain yang pernah diterapkan di Indonesia? Sebenarnya pertanyaan ini sudah dijelaskan pada diskusi minggu lalu, tapi saya akan menjawabnya guna kepuasan dari pertanyaan ini. Jawabannya itu, pertama, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas tidak akan tertinggal atau diabaikan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan rakyat. Dalam hal ini rakyat diakui dan dihargai, dalam artian keputusan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan baru kemudian dilakukan voting atau pemilihan suara tertinggi. Yang keempat dari Triana Hadijah Katri, kelompok 1,
dia bertanya mengenai, menurut Anda apakah Pancasila dan rakyat kita sudah dibilang berjalan dengan baik-baik dan hubungannya terhadap demokrasi? Ya, menurut saya pribadi, Pancasila di negara ini belum berjalan dengan baik. Contohnya kemarin pada kasus di Papua tersebut, hanya karena hal sepele, hanya karena hal adat maupun suku, dia berkelahi. Itu kegiatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi dan nilai dari asas ketiga dari sila ketiga Pancasila, itu Persatuan Indonesia. Yang selanjutnya Muhammad Maulidin RH dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, jelaskan apakah demokrasi Indonesia sudah merdeka sesuai yang diharapkan. Pertanyaan saya, jawaban saya itu belum dan belum. Kenapa saya mengatakan belum? Karena kita ambil dari sila kelima Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana merasakan kelaparan, terancam putus sekolah karena tidak mempunyai uang, dan bahkan ada yang mati karena kelaparan. Dan demokrasi di Indonesia ini sangat bobrok. Kenapa saya akan katakan begitu? Karena banyak masyarakat yang meminta pendapat kepada pemerintah, malah diajukan, malah tidak, istilahnya panggilan tidak terjawab, hanya sekedar dilihat tapi diabaikan, diajukan, sehingga saya katakan tadi, demokrasi belum sepenuhnya merdeka. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Sopian Cande Padang, NIM 054 dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Arham Haryono. Apakah demokrasi dapat menjamin kebebasan seseorang untuk menciptakan kondisi yang kondusif? Demokrasi dan kebebasan sering kita asumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi sudah pasti pula mendapatkan kebebasan. Di sisi lain, kebebasan pun ada karena adanya demokrasi. Namun, demokrasi juga tidak selalu menjamin kebebasan. Dengan itu, saya memikirkan bahwa demokrasi juga tidak menjamin kebebasan seseorang untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dirinya sendiri, karena demokrasi itu terjadi untuk menjamin kebebasan bersama, bukan untuk menjamin kepentingan masing-masing individu atau kepentingan pribadi. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Eunike Barangan. Bagaimana demokrasi menurut pandangan Pancasila? Demokrasi dalam Pancasila berarti sebuah upaya mencari bentuk, esensi, dan kekhususan demokrasi dalam Pancasila. Dalam Pancasila sendiri, konsep demokrasi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Santa dari kelompok 4 NIM D0911911071. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai Pancasila dalam perspektif demokrasi. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu oleh saudari Puspita Dia Aryani dari kelompok 5. Pertanyaannya itu, bisakah Anda memberikan contoh sila Pancasila yang pertama dalam perspektif demokrasi? Jika ada, bisakah Anda menjelaskannya? Jika tidak ada, berikan alasan kenapa sila pertama tidak dicantumkan pada demokrasi di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bahwa Pancasila itu mempunyai hierarki masing-masing dalam setiap sila-sila dalam Pancasila yang mempunyai wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Misalnya contohnya pada sila pertama, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan mempercayai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Meskipun kita ketahui bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu saling berkaitan, tetapi untuk hubungan dari sila pertama dengan perspektif demokrasi itu kurang fleksibel, di mana sila pertama itu lebih universal, sedangkan pada materi kami yaitu Pancasila dalam perspektif demokrasi, di mana hal ini lebih spesifik dan lebih mengarah, lebih berkaitan dengan sila keempat yang memang sangat berhubungan dengan perspektif demokrasi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari Bagas Eko Prasetyo dari kelompok 5. Apakah sudah tidak ada lagi selain sila yang Anda jelaskan? Jadi pertanyaan ini tuh sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi sila pertama, kedua, dan ketiga itu lebih bersifat universal, sedangkan sila keempat dan kelima itu lebih berhubungan dan berkaitan dengan Pancasila dalam perspektif demokrasi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, pertanyaan ketiga dari Saudara Hebat Mahaputra Nusantara dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana hubungan demokrasi dan Pancasila? Jadi, saya jelaskan dulu, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia, sementara demokrasi adalah satu jenis sistem pemerintahan. Jadi hubungan keduanya yaitu menurut saya sangat berhubungan ya, karena demokrasi yang ada di Indonesia itu merupakan demokrasi Pancasila yang dimana nilai-nilai demokrasinya merupakan implementasi dari sila-sila dalam Pancasila. Pertanyaan terakhir dari Andi Firmansyah dari kelompok 5. Mengapa Pancasila sangat penting dalam demokrasi di Indonesia? Jadi menurut saya Pancasila itu sangat penting dalam demokrasi di Indonesia karena demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, di mana seperti yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa nilai-nilai demokrasi merupakan implementasi dari nilai-nilai sila dalam Pancasila, sehingga Pancasila itu sangat penting dalam demokrasi di Indonesia. Mungkin seperti itu. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irdayanti Firman dari kelompok 5. Apakah tindakan pemerintah jika penemu yang ternyata hanya dibayar dan mereka beraksi anarkis? Seperti yang kita tahu, sudah dijelaskan pada kelas 1, ini namanya proxy wars, yang dimana semua orang dibayar untuk merusak atau mendemo untuk mengganggu negara kita. Nah, di sini peran pemerintah yaitu di mana pemerintah akan menggunakan aparat keamanan. Apa gunanya aparat keamanan jika seorang pendemo anarkis dan merusak fasilitas negara? Tentu pemerintah akan menggunakan yang namanya polisi maupun tentara untuk mengamankannya. Jadi sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Adi Pewarta dari kelompok 6. Apakah demokrasi Pancasila relevan diterapkan di negara lain? Seperti yang kita tahu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Apakah mungkin kita menerapkan kepada negara lain? Contohnya Amerika Serikat yang telah menganut paham liberal. Kurasa itu tidak mungkin karena kita ibaratkan bahwa negara akan berdiri jika ada pondasinya yang kokoh dan kuat, dan kita tidak bisa menerapkan suatu demokrasi kita terhadap demokrasi negara lain. Walaupun baik untuk kita, belum tentu baik untuk mereka. Diterima oleh kita, belum tentu diterima oleh mereka. Jadi kurasa tidak relevan sekali karena kita memiliki panutan masing-masing.
dan tidak mungkin mereka ingin meninggalkan paham mereka hanya untuk paham yang baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita Audrey Kaisya dari kelompok 5. Mengapa demokrasi harus ditambahkan dalam Pancasila? Seperti yang kita tahu bahwa kelompok kita membahas tentang Pancasila dalam konteks demokrasi. Nah, di sini kita telah menjelaskan bahwa kita mengambil sila keempat dan sila kelima, yang dimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persolatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi sendiri dalam negara Indonesia berasal dari rakyat untuk rakyat. Nah, makanya harus ditambahkan ke dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Dia yang menjadi panutan kita, dia menjadi kiblat kita untuk memandang suatu demokrasi. Iya. Nah, kita bayangkan bahwa jika demokrasi kita itu tidak berpatokan pada Pancasila, tidak keadilan seperti yang kelima, maka hak-hak suara rakyat kecil yang tidak terpandang itu tidak terhitung. Itu contohnya. Nah, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persolatan perwakilan. Nah, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bayangkan demokrasi kita tidak berpatokan pada sila keempat. Apa jadinya demokrasi kita? Apakah hak-hak suara kita dapat dipenuhi oleh pemerintah atau tidak? Apakah hak-hak suara kita dapat didengarkan? Tentu saja tidak. Maka dari itu demokrasi harus berpatokan kepada Pancasila, karena Pancasila adalah suatu panutan atau dasar dari negara kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Sahril. Demokrasi memberikan kebebasan bagi kita untuk berpendapat, lalu kenapa orang-orang yang menggunakan suatu ideologi tertentu dibandingkan Pancasila malah dianggap anti Pancasila yang merupakan ancaman, padahal Pancasila memberikan kebebasan berpendapat. Seperti kita tahu, kita berada dalam negara yang berbasis hukum, yang dimana berpendapat pun kita diatur dalam hukum, yang dimana kita tidak boleh menodai bendera negara, republik negara, lambang-lambang negara dihukum dalam. Nah, bahkan dalam untuk menghina atau menjustis suatu ideologi itu kita dihukum penjara seperti yang diatur dalam pasal 154A. Nah, 54A KUHP. Nah, ada juga yang mengatur dalam pasal 57A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa seorang yang mengidolakan suatu ideologi dapat membahayakan. Karena apa? Karena itu telah diatur dalam pasal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, saya akan memberi contoh seperti orang yang mengunggulkan suatu ideologi komunis. Seperti kita tahu bangsa Indonesia sendiri pernah terjerat dalam komunis, bahkan terjadi dalam peristiwa G30 SPKI, yang dimana bangsa Indonesia itu kita kehilangan 7 jenderal dan dikubur secara tidak layak. Nah, maka dari itu pemerintah berantisipasi terjadinya bangkitnya ideologi komunis lagi. Makanya orang yang dianggap anti Pancasila itu harus diburu, ditangkap, karena itu dapat membahayakan. Karena kita tidak mau negara kita dijajah maupun ditindas oleh komunis lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatul Mukarrohmah
dari kelompok 2, bagaimana cara menyelesaikan masalah jika eksekutif dan legislatif bekerja sama dalam memperoleh kekuasaan? Nah, perlu kita tahu bahwa di Indonesia, dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi kita tidak perlu khawatir jika eksekutif dan legislatif kita itu dia bekerja sama untuk menumbangkan pemerintah atau menginginkan kekuasaan. Seperti yang kita tahu pada pasal undang-undang tahun 1945, terutama pada bab 5 tentang Kementerian Negara, pasal 17 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri dibidangi urusan tertentu di pemerintah dan pembentukan, pemubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi jika ada lembaga eksekutif maupun legislatif yang menyimpang, maka presiden itu berhak untuk memberhentikan mereka, untuk memberikan sanksi kepada mereka. Jadi apa gunanya presiden jika legislatif eksekutif membuat undang-undang yang menyimpang dari negara, bahkan merugikan negara, maka undang-undang tersebut akan diajukan kepada presiden. Jika presiden tidak setuju, lalu undang-undang tersebut tidak akan terlaksana. Jadi kita tidak perlu khawatir jika eksekutif maupun legislatif kita itu bekerja sama untuk menginginkan kekuasaan. Kita tetap berpegang pada presiden kita. Selama presiden kita itu adalah presiden yang loyal kepada negara, presiden yang mampu memimpin sebuah negara, tidak mementingkan ego, tidak menginginkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, maka negara tersebut akan tetap maju, tetap bertahan.